Jenazah anak perempuan 11 tahun Kayla yang dibunuh dengan sadis oleh ayahnya sendiri telah dikebumikan. Maria Natasha pagi ini sudah berada di rumah duka. Tasya, apa fakta terkait pembantaian keluarga ini dari sana? Ya, good people, Indah dan juga Adam, memang situasi terkini pagi hari ini di sekitaran rumah yang menjadi lokasi TKP dari pembunuhan sadis yang terjadi kemarin, ini bisa dibilang senggang dan sepi begitu ya. Namun memang di sini bisa dilihat masih terdapat garis polisi yang ada, walaupun tidak ada aktivitas dari pihak kepolisian, karena untuk olah TKP dan keperluan penyelidikan ini sudah diselesaikan kemarin malam. Agendanya hari ini pihak keluarga sudah diperbolehkan untuk membersihkan rumah ini karena akibat kejadian kemarin ini banyak darah daripada korban ini yang ada di dalam rumah ini. Good people, kejadian ini menewaskan anak dari pelaku yang masih berusia 11 tahun lalu juga membuat istri dari pelaku ini hingga saat ini masih dalam kondisi yang kritis. Kejadian ini ada satu saksi, good people, yang merupakan adik daripada pelaku yang sama-sama tinggal di rumah ini, sehingga tadi saya sempat berbincang dengan para tetangga. Di rumah ini terdapat 3 kepala keluarga, yaitu adalah ayahanda dari pelaku beserta keluarganya, serta adiknya yang tinggal di lantai 2 rumah ini. Sesaat sebelum kejadian, saksi ini sempat mendengar adanya teriakan dari lantai 1. Lalu saat akan ke lantai 1, ia melihat sendiri bagaimana sadisnya pelaku membantai begitu istri dan juga anaknya. Sebenarnya good people, karena rumah ini kondisinya berada di dalam klaster yang kecil, tidak hanya saksi saja yang mendengar teriakan daripada korban saat kejadian, namun tetangga di sebelah kanan rumah ini juga mendengar adanya teriakan. Namun karena tetangga ini tidak berani untuk langsung menuju ke lokasi, ia meminta bantuan kepada paman pelaku yang sama-sama berada di klaster ini. Namun saat sudah datang sampai ke rumah ini, ternyata korban sudah bersimbah darah tergeletak di lantai. Good people, sesaat setelah melakukan aksinya, pelaku ini tidak mencoba kabur. Pelaku ini keluar rumah lalu dengan menggandeng anaknya yang kedua yang berusia 1,5 tahun, lalu ia menitipkan anaknya kepada tetangganya, lalu meminta maaf kepada tetangga dan juga kepada pamannya. Mungkin good people sempat melihat di sosial media bahwa pelaku ini sesaat setelah menjalankan aksinya lalu duduk dan minum kopi. Lalu juga ada komentar-komentar bahwa wah, santai sekali pelaku ini setelah menjalankan aksinya. Namun tidak demikian, berdasarkan kesaksian dari tetangga, itu merupakan strategi dari tetangga untuk menenangkan pelaku agar pelaku tidak berusaha kembali ke dalam rumah untuk memastikan ia sudah menghabisi nyawa daripada istrinya. Sehingga itu adalah merupakan salah satu cara dari para tetangga untuk menenangkan pelaku seperti itu. Tetangga juga kemarin sempat menanyakan apa sih motif dari perbuatan yang ia lakukan itu. Lalu pelaku sempat menjawab bahwa ia ini sangat cinta terhadap istrinya, namun istrinya ingin meninggalkan dirinya seperti itu. Walaupun saat ini polisi juga masih terus mendalami motif daripada pembunuhan ini, good people. Lalu tadi saya juga sudah berbincang dengan tetangga. Kedua pasangan ini, good people, dikenal sebagai orang yang ramah walaupun memang jarang bergaul dengan tetangga, sehingga tetangga juga tidak kenal betul dengan kedua pasangan ini. Namun yang jelas para tetangga ini sehari-hari sudah beberapa kali mendengarkan percekcokan rumah tangga sehingga terdapat suara berantem seperti itu, good people, namun tidak sampai melukai satu sama lain karena setelah bertengkar begitu, lalu kemudian kedua pasangan ini kembali rukun, berantem lagi lalu kembali rukun, sehingga tidak ada pemikiran dari tetangga bahwa akan terjadi kasus yang sadis seperti ini. Untuk anak korban yang kedua yang berusia 1,5 tahun hingga tadi malam masih dititipkan di tetangga, namun saat ini sudah berada di keluarga ibunya. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio Adam dan Indah. Ya, Maria Natasha dari Depok, Jawa Barat.